Selamat sore, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali belajar dalam Katekismus yang ke-98. Kita akan membahas tentang apakah doa itu. Doa adalah persembahan kepada Allah atas keinginan-keinginan kita untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya di dalam nama Kristus Yesus, serta mengakui dosa-dosa kita. Dan penuh ucapan syukur kita mengakui segala belas kasih-Nya Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 23, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Arti dari doa sendiri adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Di sini kita mau belajar mengapa kita harus berdoa. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki agar kita berdoa, seperti dalam Efesus 6 ayat 18 dan Lukas 18 ayat 1. Doa bukanlah aturan atau kewajiban yang Tuhan bebankan kepada kita, melainkan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan agar kita berdoa. Mengabaikan doa adalah kebodohan yang besar yang dilakukan oleh orang percaya. Karena apa? Karena doa adalah berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Poin yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Agar kita semakin mengenal Allah. Contohnya, kita akan mengenal seseorang jika kita sering berkomunikasi dengannya. Sama halnya dengan doa, kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tentunya pengenalan akan Tuhan juga melibatkan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Jadi berdoa ada komunikasi antara dua arah, yaitu Tuhan berbicara melalui firman-Nya, sementara kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. Jadi sejak kita Kristen, sejak kita menjadi orang percaya, kita menjadi sasaran, target utama iblis. Iblis tidak suka kalau kita berdoa. Setan akan melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan kita tanpa ampun. Untuk itu, Tuhan menginginkan kita berdoa agar kita mempunyai benteng, mempunyai penopang agar kita terhindar dari jerat iblis. Untuk poin yang keempat, mengapa kita harus berdoa? Karena adanya kebutuhan. Alasan ini bukan yang terutama ya, namun demikian Tuhan memperbolehkan kita untuk meminta atau memohon sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita dalam doa. Kita tidak usah malu meminta sesuatu kepada Tuhan melalui doa, asalkan permintaan itu bukan untuk kepuasan kita. Poin yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita pada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, artinya saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan belas kasihan Allah. Dan di sini kita mengakui ketidakmampuan diri kita bergantung kepada Tuhan. Kita mengakui kesanggupan Allah untuk memberkati kita. Itu 5 poin mengapa kita harus berdoa. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana seharusnya berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan hendaknya jangan bertele-tele. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, itu salah. Bukan berarti tidak boleh doa
yang lama atau yang panjang, tetapi apa? Tuhan ingin ketulusan hati kita saat kita berdoa. Tapi ingat, ada tiga penghalang saat kita berdoa. Yang pertama yaitu karena dosa. Untuk itu saat kita berdoa, hendaknya kita terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar doa kita layak di hadapan Tuhan. Karena kita tahu dalam Yakobus 5 ayat 15-16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk yang kedua, penghalang saat kita doa adalah bersungut-sungut. Janganlah kita suka bersungut-sungut, tetapi banyak-banyaklah kita mengucap syukur. Karena Tuhan suka kepada hati yang selalu mengucap syukur. Yang ketiga, tiga penghalang doa, yaitu kekhawatiran. Di situ dikatakan dalam Matius 6 ayat 25, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, biarlah katekismus sore hari ini boleh memberkati kita semua, mengingatkan kita semua, untuk kita senantiasa setia berdoa kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!